Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang hari ini kita masih berada di dalam rumah kita masing-masing. Sungguh hari ini kita akan beribadah kembali dalam rumah kita. Kita tetap bersemangat, kita tetap menjadi orang-orang yang bersukacita sekalipun masih dalam suasana kita berada di rumah akibat daripada penyebaran COVID-19. Kita percaya bahwa penyertaannya, kasihnya tetap ada di dalam hidup ini, mengalir selalu. Dan saya mau mengajak kita hari ini, kita mau mendengarkan firman, tetapi kita mari menyembah Tuhan sejenak. Saya mau kita bersama-sama bernyanyi dan menyembah Tuhan Allah kita. Luar biasa. Daud berkata satu hal yang dia minta, untuk diam di bait Tuhan, diam di rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita datang bersama-sama. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Mari katakan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Bapa, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu.
Haleluya. Bapa, Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembahmu. Haleluya, karena kau baik, dahsyat dan perkasa. Haleluya, 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 haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa sejenak. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk pagi ini Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, dan kami mau hari ini mendengar sabda-Mu. Kami mau belajar lagi akan ketetapan-ketetapan-Mu. Berkatilah firman-Mu untuk kami sama-sama hari ini renungkan, dan biarlah kami semua mendapat pencerahan baru dan penguatan, serta kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Kami sambut firman Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita selalu dan senantiasa dalam hidup ini kita merindukan selalu tempat di mana Tuhan itu ada di dalam bait-Nya, dan kita datang menyembah Dia, meninggikan namanya. Haleluya. Saudaraku, hari ini kita akan belajar lagi. Kita membuka Alkitab kita dan siapkan Alkitab saudara, catatan saudara, dan kita akan belajar bersama-sama dengan sebuah kerinduan. Bersama-sama kita akan mendapatkan kebenaran firman Tuhan bagi hidup kita, jiwa kita, hati kita, roh kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah selesai beberapa seminggu yang lalu Paskah, dan kita sudah merayakan bersama-sama di dalam rumah kita. Dan saya percaya kita semua mengerti untuk apa Yesus hadir dalam dunia, lalu menyelesaikan segala sesuatunya di kayu salib untuk kita semuanya. Dan kemudian Dia bangkit pada hari yang ketiga, dan kita sudah belajar pada minggu yang lalu makna kebangkitan itu untuk kita semua. Dan saudara-saudaraku, kita hari ini akan belajar lagi. Setelah kita diselamatkan, lalu bagaimana kita ini setelah diselamatkan? Apakah ya sudah selamat, sudah begitu? Apakah seperti itu? Nah, kita mau melihat lagi, namun saya coba untuk mengulang kembali beberapa hal penting
bagaimana sebenarnya karya Kristus itu di dalam hidup ini. Supaya kita tetap harus ingat selalu akan hal ini, saudara-saudaraku. Jangan sampai kita tidak mengerti. Ya, di dalam 2 Korintus, mari kita lihat, saudara-saudaraku, pasal yang ke-5, ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-14. Dan juga ayat yang ke-15 menjadi pegangan kita pada hari ini. Mari kita lihat dan kita baca perlahan-lahan. Nah, saya mau kita sama-sama melihatnya, 14 dan 15 ayatnya. 2 Korintus 5 kita baca sama-sama. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara-saudara, ayat 14. Mari coba kita perhatikan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Perhatikan baik-baik. Apa yang menguasai kita hari-hari ini? Anda dan saya perlu lihat introspeksi diri juga. Apakah yang menguasai kita uang, jabatan, kemarahan, kepahitan? Ingat baik-baik. Apa yang menguasai kita itu akan menentukan apa tindakan kita. Dan apa pula yang menguasai kita itu sangat menentukan bagaimana hidup kita ke depan. Ingat saudara-saudaraku, di dalam diri kita kalau dikatakan menguasai berarti itu saja yang kita pikirkan di dalam diri ini. Nah, dalam masa-masa seperti sekarang, apa yang menguasai Anda? Ada banyak orang, ketakutanlah yang menguasainya. Maka kalau ketakutan yang menguasai Anda, maka hidup Anda tidak akan pernah tenang. Kekhawatiran yang hari ini menguasai Anda, itu akan membuat Anda semakin tidak pernah bisa damai. Selalu saja yang menguasai kita itu sangat mempengaruhi, saudaraku, seluruh iman kita, keyakinan kita juga. Jadi ayat ini berkata, sebab kasih Kristus menguasai kami. Nah, mengapa kasih Kristus menguasai kita? Jawabannya karena memang kita sudah mengerti akan karya salib Kristus itu, yang memang karena begitu besar kasihnya untuk kita. Saudaraku, saya coba mengulang lagi. Bagaimana kasih Kristus itu sebenarnya yang harusnya menguasai kita itu. Pada dasarnya Rasul Paulus sedang mengingatkan jemaat di Korintus ini tentang bagaimana dia di dalam dia melayani. Bahwa kasih Kristuslah yang menguasainya. Itulah yang menjalankan seluruh apapun tujuan hidupnya. Jadi saudara-saudaraku, tergantung kita hari ini. Apa yang menguasai kita? Kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati, ketakutan. Hari ini kita harus rubah semua itu. Yang harusnya menguasai kita kasih Kristus. Nah, bagaimanakah sebenarnya kasih Kristus itu? Saya coba ulangi lagi. Kalau kita membaca, ya, kita melihat pengalaman Rasul Paulus sendiri. Di dalam Roma pasal 7 kita melihat bersama-sama ayat yang ke-15 sampai ke-20. Mari kita lihat Roma pasal 7 ayat 15 sampai 20. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu ada. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Bayangin saudara, Rasul Paulus berkata bahwa dia
apa yang diperbuatnya, dia tidak tahu. Bukan apa yang kau kehendaki yang aku perbuat. Jadi dia tahu yang baik, tapi bukan itu yang dibuatnya. Justru apa yang dibencinya itu yang diperbuatnya. Aneh, saudara-saudaraku. Bukankah kita juga kadang-kadang memiliki hal yang seperti itu dalam hidup ini? Orang-orang yang di luar Kristus dikuasai oleh apa? Dikuasai oleh dosa. Dosalah yang membuat itu. Ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, katanya. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Itulah yang membuat sebenarnya setiap manusia yang memang masih dikuasai oleh dosa, bukan apa yang baik yang dikerjakannya, tetapi apa yang jahat yang dikerjakannya. Dia tahu, katanya, bahwa apa yang mau diperbuatnya itu di dalam hati dia mau yang baik, tapi tidak bisa, karena memang di dalam diriku, katanya, tidak ada sesuatu yang baik. Kehendak memang ada. Wah, luar biasa. Tetapi yang jahatlah yang aku perbuat. Sebab bukan yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, katanya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Wow, luar biasa, saudara-saudara. Dosa yang diam di dalam aku. Berarti yang menguasai dia di dalam hidup itu adalah dosa itu. Dosa itulah yang membuat dia selalu mengerjakan yang jahat. Saya langsung saja ayat 24. Aku manusia celaka, katanya. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa? Dia tak bisa, siapa? Tapi ayat 25 berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Kristuslah yang melepaskannya. Dia tahu, luar biasa. Jadi ketika dia manusia berdosa di dalam hidupnya ini memang dosa saja, dia tahu bahwa dia manusia celaka. Lalu siapa yang akan melepaskan dia? Yang akan menolong dia dalam hal dia bisa keluar dari perbudakan dosa itu yang menguasai dia. Tapi dia berkata syukur kepada Allah, Yesus Kristus Tuhan kita, dia yang menyelamatkan. Haleluya. Saudara-saudaraku, itulah Yesus yang luar biasa. Dia tidak mengenal dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah kita. Haleluya. Saudara-saudaraku, jadi Yesus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa supaya kita dibenarkan. Jadi kita hanya karena anugerah Tuhan sajalah bisa diselamatkan. Kasih Tuhan itulah yang luar biasa yang menyelamatkan kita. Saudara-saudaraku, kita sebenarnya manusia celaka. Manusia yang tidak ada gunanya sebenarnya. Di luar Kristus tidak ada sebenarnya, saudaraku, arti hidup ini. Karena kasih Kristuslah yang memang membuat kita hari-hari kita menjadi berharga. Katakan amin. Amin, saudaraku ya. Jadi pada saat kasih Kristus menguasai kita, menurut menurut 2 Korintus 5 tadi, kasih Kristus yang menguasai kita, maka kita harusnya sudah tahu bahwa kita dilepaskan dari dosa itu, dibebaskan dari situ, kita dibenarkan oleh Allah karena Yesus di dalam kita. Kita menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Wow, luar biasa sekali. Luar biasa sekali, saudara-saudaraku. Tuhan itu luar biasa sekali. Dia memberikan nyawanya, mati untuk kita,
supaya kita menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang bisa memiliki kembali hubungan dengan Bapa di surga. Jadi kematian Kristus itu menghidupkan kita. Dia yang mati, tapi hasil dari kematiannya menghidupkan kita. Di dalam Dia kita kembali berkemenangan. Di dalam Dia kita bisa menyelesaikan lagi segala hal pekerjaan apapun karena pertolongannya. Jadi kita kasihnya itu harus kita ingat. Karena kasihnya saja. Amin, saudaraku. Nah, mari kita lihat lagi. Kita kembali ke 2 Korintus pasal yang kelima tadi. Ayat yang ke-14. Karena kami mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup. Nah, ini saudara. Jadi, pertama, kematian Kristus menghidupkan kita. Luar biasa. Tapi kemudian, kematian Kristus itu membuat kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Wah. Jadi pengertiannya, karena kematian Kristus itu tadi, Dia tidak mengenal dosa menjadi dosa supaya kita ini dibenarkan. Kita kembali bisa memiliki hubungan dengan Bapa. Kita diselamatkan karena kematian itu luar biasa. Kematiannya membuat kita hidup. Tapi hidup yang kita hidupi di dalam hidup kita ini bukan lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup kita untuk Dia. Wow, luar biasa saudara-saudaraku. Jadi setelah kita memperingati Paskah, kita mengerti akan karya kematian dan kebangkitannya. Haleluya, saudara, kita diselamatkan, kita diberikan kemenangan, tetapi kita hidup luar biasa diberi Tuhan, tapi hidup bukan untuk diri sendiri lagi. Nah, kenapa dikatakan hidup kita untuk Tuhan, untuk Dia? Mengapa? Karena dulunya, seperti Rasul Paulus katakan tadi dalam Roma, pasal yang ke-7 tadi ayat 15-20, bahwa dia menjadi hamba dosa. Artinya, dosalah yang menguasai dia. Dosalah yang mengatur hidupnya. Dia menjadi milik iblis. Karena dosa ada padanya. Dia menjadi manusia yang memang hanya dosa saja dalam hidup yang dilakukannya. Tetapi ketika sudah kita dibenarkan oleh Kristus, kita berpindah tempat. Dari kita milik iblis dahulu, kita menjadi miliknya Kristus. Kalau kita menjadi miliknya Kristus, berarti saudara-saudaraku, hidup kita bukan lagi untuk iblis, hidup kita untuk Tuhan. Karena Kristus tadi yang menguasai kita. Itu tadi makanya dikatakan kasih Kristus itu menguasai kita. Jadi saudara-saudara, hidup kita setelah kita diselamatkan, ingat baik-baik, kita tidak bisa mengatakan bahwa hidupku ini, hidup yang sekarang ini, hidup yang kuhidupi untuk diriku sendiri. Nggak bisa. Karena kita sudah menjadi milik Kristus. Bahasa saya mungkin katakan, kalau dulu Tuhan kita itu adalah dosa, Tuhan kita itu adalah iblis, ya kan? Tetapi sekarang Tuhan kita adalah Kristus. Karena Dia sudah menebus kita. Kita menjadi miliknya. Jadi kalau kita menjadi milik Kristus, ingat baik-baik, hidup kita harus untuk Kristus. Bukan lagi hidup sesuka hati kita, hidup sembarangan kita, hidup semau-mau kita, hidup seperti apa yang kita suka. Enggak. Tapi hidup ini adalah hidup untuk Dia. Jadi pertanyaannya, apakah yang harus kita ketahui setelah kita diselamatkan? Yang harus kita ketahui bahwa hidup kita ini untuk Tuhan, bukan untuk dunia ini lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana hidup untuk Dia? Bagaimana hidup untuk Kristus? Saya beritahu pada saudara,
Kalau hidup untuk Kristus, berarti kita mengikuti apa yang dia mau dalam hidup kita. Jadi bukannya kita minta Kristus harus mengikuti kita. Keliru. Kita yang harus mengikuti apa yang Yesus mau. Beberapa waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu ketika Bapak Presiden kita Pak Jokowi itu masih menjabat sebagai gubernur, saudara-saudaraku, banyak para wartawan itu betul-betul kelimpungan, banyak yang kebingungan. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini orangnya dia suka pergi ke satu tempat dan tidak ada sebuah agenda resmi gitu, kayak protokoler sekali gitu, tidak. Itu yang sering disebut belusukan. Dia bisa ke satu tempat secara tiba-tiba, malam-malam bisa pergi ke sana secara tiba-tiba, melihat rakyatnya, bagaimana penghidupannya, bagaimana kondisi masyarakat yang dipimpinnya. Lalu setelah dia menjadi presiden, makin membingungkan lagi bagi pas pampres. Bayangkan pasukan pengamanan presiden udah kelimpungan juga. Karena apa? Tidak sesuai protokolernya semuanya. Pak Presiden Jokowi bisa ke sana, tidak ada agenda yang sudah resmi sekali, besok udah begini, mengalir saja begitu. Pas pampres, dulunya saudara, setiap presiden sebelumnya itu harus mengikuti protokolernya pas pampres. Pas pampres bilang ke sini Pak, boleh Pak, ke sini, ke sini. Nah, diselesaikan dulu, diatur dulu segala macam. Tapi Pak Jokowi bilang tidak. Dan beliau mengatakan, Pak Presiden Jokowi bilang, saya masih ingat itu, dia bilang begini, masa ya? Pas pampres itu yang harus saya ikuti, katanya. Saya presidennya, ya harusnya pas pampres itu yang mengikuti saya. Kan saya presidennya. Wah, saudara-saudaraku, menarik sekali. Artinya seperti itu kita dengan Tuhan. Bukan kita ini meminta Tuhan mengikuti kita, ikut agendanya kita, ikut segala sesuatu yang kita mau. Nggak bisa. Kita yang harus menyesuaikan dengan agenda Tuhan, menyesuaikan dengan apa yang Tuhan mau. Wah, itulah kita kalau sudah diselamatkan menjadi milik Kristus hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini harus penting kita betul-betul kita mengerti dan kita pahami. Jadi hidup untuk Tuhan, sekali lagi, tidak pernah boleh kita katakan semau kita lagi hidup. Pokoknya urusannya semuanya saya. Nggak bisa. Karena kita sudah milik Kristus. Anda kalau sudah dikuasai oleh kasih Kristus, maka Anda akan ngerti apa yang Tuhan mau. Anda harus dekat dengan bagaimana Anda bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Bagaimana caranya Pak? Ya tidak ada cara lain selain dengan cara Anda merenungkan firman, Anda berdoa dengan sungguh, senantiasa Anda mengandalkan Dia dalam hidup Anda. Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya, Bapak Ibu dan saya, semua kita saudara-saudaraku harus terus punya hubungan. Penyembahan kita harus terus diperbanyak. Apalagi kita saat-saat di rumah, ada waktu-waktu luang kita. Lebih baik kita menaikkan pujian, menyembah Tuhan, nyanyi kita. Kita kenali apa yang Tuhan mau. Kita kenali sifatnya. Kita kenali siapa Dia sebenarnya dalam hidup ini. Melalui Alkitab, melalui firman Tuhan yang hari ini sudah ada. Anda renungkan lebih banyak. Jadi kalau kita milik Kristus, ya Kristus itu Tuhan kita. Kita harus tahu, kita harus kenali Tuhan kita. Kita harus tahu, kita harus ikut agendanya Dia. Jadi saudara-saudaraku, Bapak Ibu, perbanyaklah hari-hari ini kedekatan kita, pengertian kita akan Tuhan. Amin saudaraku. Nah, saya teringat sebuah ayat mengatakan dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Matius pasal yang keempat ayat 19, ketika murid-murid Tuhan Yesus yang pertama, ya murid-murid pertama yang Tuhan Yesus pilih begitu. Nah, ayat yang ke-19, Matius 4 ayat yang ke-19, langsung saja kita lihat, Yesus berkata begini. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia.
mengikut Tuhan. Lalu dikatakan nanti akan dijadikan penjala manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, kata mari ikutlah aku bukan bicara ikut-ikut sekedar ikut-ikut di belakang saja. Bukan. Tapi ikutlah aku, kata Yesus, itu sebenarnya bagaimana Yesus bekerja, bagaimana Yesus melayani, bagaimana Yesus mengerjakan sesuatu. Murid-muridnya harus belajar dari situ. Karakter Yesus bagaimana, sifatnya ngadapin orang, tabiatnya, kerendahan hatinya bagaimana. Itu murid-muridnya harus belajar di situ. Jadi kalau kita pun, kalau kita bilang hidup kita untuk Tuhan, berarti kita mengikut Tuhan dalam hidup ini, maka kita harus belajar banyak dan menyesuaikan diri kita sesuaikan dengan karakter dan tabiat Tuhan. Sehingga nantinya satu hal yang penting, tujuan dari semuanya adalah tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Kalau dibaca ayat 19 ini, akan kujadikan kamu menjadi penjala manusia. Artinya tidak berpikir untuk diri sendiri. Kalau sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, kita sudah diselamatkan, maka fokus kita tidak lagi untuk diri sendiri. Fokus kita untuk kita melayani banyak orang. Itulah yang disebut hidup untuk Tuhan. Karena Tuhan ingin setiap orang bisa diselamatkan. Bagaimana mereka bisa diselamatkan kalau tidak ada yang memberitakan? Maka kitalah yang akan dipakai oleh Tuhan, diutus untuk menyampaikan banyak hal. Jadi saudara-saudaraku, mari kita hari ini, saya mau akhiri dengan sebuah pengharapan besar. Di dalam rumah kita hari ini, bersama-sama kita, jangan ada kita di dalam hidup ini memikirkan diri sendiri. Hanya keselamatan diri sendiri. Segala sesuatu yang kita peroleh hanya kita pikirkan untuk diri sendiri. Tidak. Kita harus sesuaikan dengan apa yang Tuhan mau. Jadi perbanyaklah saat teduh Anda, doa Anda. Setiap malam kita jam 9 malam dalam setiap keluarga sudah merupakan sebuah kesepakatan kita bersama-sama. Kita di situ menyanyi, menyembah Tuhan, bisa belajar firman Tuhan. Dan Bapak Ibu sebagai orang tua memimpin. Bagi engkau yang masih single, mungkin jauh dari orang tua, ada di tempat rumah kosmu sendiri, mulai ambil Alkitabmu dan kau bisa menyembah Tuhan. Setiap hari lakukan. Kau kenali apa yang Tuhan mau. Kenali maksud-maksud Tuhan dalam hidupmu. Rubah semuanya, karakter-karaktermu yang gak benar. Rubah segala sesuatu yang tidak berkenan. Dosa dan pelanggaranmu usahakan. Dan kau harus bisa menang atas semua itu. Bersama siapa kau bisa menang? Bersama Kristus kau pasti bisa menang. Hadapi semua dengan kasih Kristus menguasai kita. Jadi pemahaman kita harus betul-betul mengerti dan menyadari bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar dia datang ke dunia, tidak. Tapi ingat baik-baik, kasihnya sungguh luar biasa dalam hidup kita. Sehingga kalau engkau dan saya, Bapak Ibu Saudara, bisa menangkap, mengerti akan kasih itu, maka kita akan belajar mengasihi orang lain juga. Kalau kita mengerti betapa kasih Kristus itu sudah menyelamatkan kita, kasih itu membuat kita hubungan kembali dengan Bapa di sorga, maka kita akan mengasihi juga banyak orang sesama kita. Itu sebabnya salib itu yang ke atas adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa kekuatanmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Biarlah kita melakukannya dalam hidup ini. Ingat saudara, yang dicari hari-hari ini oleh orang-orang di luar sana adalah perbuatan-perbuatan baik kita. Bukan segala sesuatu yang dilihat wah di dalam ibadah-ibadah kita. Jadi saudara-saudaraku, ingatlah baik-baik bahwa kita hari-hari ini sedang dibawa Tuhan kepada kesederhanaan juga. Ya, orang-orang melihat
bukan dari ritual ibadah kita, tapi di dalam kesederhanaan kita hari-hari ini, kita bisa membuktikan bahwa kasih Kristus itu mengalir di dalam kita. Kalau kita lihat hari-hari ini saudaraku, coba kita lihat semua sekarang jadi sederhana. Di rumah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sederhana. Tapi saudara-saudaraku, kita bisa tampilkan hal-hal pekerjaan-pekerjaan baik yang luar biasa bagi orang-orang di luar sana. Mereka menunggu saudara dan saya. Mereka mengharapkan betul saudara-saudaraku bisa tampilkan karakter Anda yang sudah diperbaharui, perubahan hidup Anda yang sudah luar biasa. Saudara-saudara, biarlah mereka melihat perbuatan Anda dan mereka memuliakan Bapa yang di surga. Amin, saudara-saudaraku. Ya, jadi hari ini kita mau akhiri, dan saya mau mengakhiri dengan sebuah kerinduan kita semua supaya hidup kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan saja dalam hidup ini. Saya mau kita bernyanyi bersama-sama, saudara-saudara. Ada sebuah lagu kita bernyanyi bersama bahwa Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Hingga ku selalu, agar aku menyenangkanmu. Semua kita menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami hari ini. Kami mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, ya dan amin dalam hidup kami senantiasa. Kami juga hari ini berdoa, biarlah Tuhan memberkati bangsa kami hari ini. Engkau menolong Bapak Presiden dan seluruh jajaran menteri yang hari-hari ini bersama-sama untuk bahu-membahu, untuk bisa memutus rantai penyebaran dari COVID-19 dan menolong mereka-mereka yang sudah terinfeksi. Berkatilah mereka dengan kekuatan kesehatan hikmat daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat dan seluruh elemen masyarakat yang ada di bangsa ini. Biarlah benar-benar menyadari dan mengerti, mengikuti setiap anjuran pemerintah kami,
Berkatilah bangsa kami Tuhan, dan kami rindukan perlindungan penyertaan Tuhan tetap nyata di bangsa ini. Berkati juga seluruh umat-Mu dimanapun ada hari ini. Biarlah Tuhan juga yang selalu campur tangan dalam segala sesuatunya, masalah pergumulan apapun. Tuhan ingatkan seluruh umat-Mu supaya kami semuanya bisa menjadi garam dan terang di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami yang ada di Nias ini juga lindungi sertai selalu. Engkau menjagai kami dan seluruh umat Tuhan. Gereja-gereja-Mu Tuhan juga. Biar Tuhan pimpin atur dan kami rindu gereja-Mu, umat-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami secara khusus berdoa hari ini untuk jemaat-Mu, Gereja Kristen Baitani yang hari ini ada bersama-sama. Biar kami semuanya mengerti akan rahasia kebenaran ini. Dan kami tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri, tapi hidup kami untuk Tuhan Yesus kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.